Sate. Siapa sih yang nggak kenal sama sate? Nggak cuma di Indonesia, ternyata sate juga cukup populer di negara-negara Asia Tenggara loh, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ngomongin soal sate nih, ada warung sate kambing unik di Sumedang, tepatnya di Jalan Simpang Parakan, Muncang. Warung sate ini dikenal juga sebagai sate kambing dadakan. Wah, ternyata nggak cuma tahu bulat aja yang dadakan ya, fams. Hahaha. Saking ramenya nih, warung sate ini sanggup menghabiskan 6-12 ekor kambing dalam satu hari loh. Beuh, ajib banget ya, fams. Alasan disebut sate kambing dadakan karena sate kambingnya baru akan dibuat ketika ada orang yang memesan, fams. Kambing yang disembelih pagi hari dijualnya di pagi itu juga. Kalau dipotong sore, dijual di sore harinya. Karena keunikan inilah, masyarakat Sumedang menyebut sate ini dengan sate leces gaul, fams. Kambing yang disembelih dan siap diolah biasanya digantungkan di depan warung sate ini. Tuh, lihat, seger-seger kan? Sate ini juga menggunakan daging kambing muda yang terkenal empuk dan gurih. Yang bikin unik lagi nih, di sini kalian bisa melihat cara langsung proses buatnya. Istilah kerennya sih open kitchen alias dapur terbuka gitu deh. Mulai dari proses pemotongan daging, menusuk sate, memberi bumbu, sampai bakar satenya. Oh iya, fams, yang bikin enak tuh, sate ini ternyata dibakar setengah matang dulu, kemudian dicelupkan ke bumbu rahasia, lalu dibakar lagi hingga benar-benar matang. Tujuannya sih agar bumbunya lebih meresap. Untuk bumbunya ada dua pilihan, bumbu kacang dan bumbu kecap. Acarnya pun nggak pelit, fams, langsung dikasih satu piring sendiri. Hihihi. Dulunya sih cuma jual sate kambing aja, tapi sekarang sudah ada tambahan menu yang lain seperti sate sapi, sate ayam, sup iga, tongseng kambing, dan gulai daging sapi. Untuk harganya dari 20.000 sampai 40 ribuan aja kok. Udah murah, porsinya jumbo lagi. Menang banyak ini mah. Hihihi. Oh iya, tambahan info nih, fams. Kalau kalian makan sate kambing, ingat, jangan terlalu banyak ya. Soalnya bisa naikin kolesterol. Tapi tenang, kita ada tipsnya. Pertama, makan sate kambing ditemani dengan teh tawar hangat. Karena teh mengandung antioksidan yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Acar mentimun, bawang merah, dan bawang putih mengandung asam amino belerang yang sangat berguna untuk menyeimbangkan kolesterol dalam darah. Asyik, lagi mabar alias makan bareng nih. Wah, ternyata pada makan nasi liwet, fams. Eits, tapi nasi liwet ini beda dari yang lain. Yang namanya nasi liwet kan pasti terbuat dari beras dan santan. Nah, kalau ini berasnya diganti sama hanjeli. Hanjeli ini bukan nama pemeran wanita di film India Kuch Kuch Hota Hai ya. Hanjeli atau lebih dikenal dengan tanaman jali-jali ini sejenis tumbuhan biji-bijian tropis dari suku padi-padian. Tanaman ini berasal dari Asia Timur, namun sekarang tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Beberapa varietas tanaman ini memiliki biji yang dapat dimakan dan disajikan sebagai sumber karbohidrat. Biji-biji inilah, fams, yang bisa diolah menjadi pengganti beras. Kalau di Sumedang, tanaman hanjeli banyak ditemui di daerah Cilembu. Biasanya hidup liar di pekarangan rumah warga maupun di samping kebun ubi. Untuk bikin nasi liwet, pakai biji hanjeli yang sudah dikupas dan ditumbuk kayak begini ya, fams. Bentuknya bundar dan warnanya lebih putih dibandingkan beras. Bahan lainnya ada salam, serai, bawang merah, dan santan kelapa. Pertama sih kita bersihkan biji hanjelinya dengan air matang dulu ya. Hampir sama dengan bersihin beras, fams. Kalau ini cukup dibersihkan sekali saja. Saring kotoran maupun sisa kulit yang mengambang dan tiriskan. Lanjut, potong bawang merahnya. Masukkan biji hanjeli ke panci dan tambahkan santan kelapa yang sudah tua. Tujuannya sih agar rasa nasi liwetnya menjadi lebih gurih. Masukkan santannya jangan sekaligus ya, biar santannya nggak cepat pecah. Terus masukkan bawang merah, salam, dan serai. Terakhir, tutup dan tunggu sampai matang deh. Sambil menunggu kita bikin makanan pendampingnya yuk. Kali ini kita mau buat sayur hanjeli. Daun hanjeli ini ternyata bisa diolah jadi makanan endes loh. Tapi nggak semua daunnya ya, hanya daun pucuk mudanya.
Bahan-bahan sayur hanjeli ini hampir sama seperti bahan sayur lodeh, hanya ada tambahan jamur kancingnya, fams. Potong terong, tempe, jamur kancing, dan tomatnya ya, fams. Lalu potong dan pucuk hanjelinya sekilas mirip dengan daun pandan ya, fams. Bedanya warna daun hanjeli berwarna hijau cerah dan teksturnya agak lunak. Sedangkan daun pandan teksturnya agak keras dan berduri. Karena lunak jadi gampang deh dipotongnya. Jangan sampai ketinggalan daun bawangnya ya. Ikuti potong juga, fams. Hihihi. Untuk bumbunya kita ulek bawang merah, bawang putih, dan garam. Kalau sudah halus, tumis sampai aromanya keluar. Lanjut, kita masukkan bahan-bahan yang sudah dipotong tadi. Aduk hingga tempenya agak matang. Biar ada kuahnya, tambahkan santan ya, fams. Aduk sebentar dan biarkan mendidih. Nah, kalau santannya agak menggumpal kecil, baru masukkan potongan daun pucuk hanjelinya ya. Jangan lupa juga masukkan tomat, salam, dan daun serehnya, biar makin kerasa aroma rempahnya. Terakhir baru masukkan gula arennya, tinggal aduk deh sampai kuahnya semakin mengental dan berwarna kecoklatan. Wih, sayur dan daun pucuk hanjelinya udah jadi nih. Walau sekilas bentuknya mirip sayur lodeh, tapi rasanya beda, fams. Ternyata sayur dan nasi liwet ini kaya akan sumber karbohidrat loh, fams. Kandungan gizi biji hanjelinya ini setara dengan beras, sorghum, atau sumber pangan lainnya. Selain itu, hanjeli kaya akan kalsium dan cocok buat penderita osteoporosis. Kandungan seratnya yang tinggi dan indeks glikemiknya sangat rendah. Jadi aman buat penderita diabetes. Wah, ternyata hanjeli banyak manfaatnya ya, fams. Mantap betul. Masih belum kenyang kan, fams? Kita mau bahas kuliner yang unik yang terbuat dari kulit singkong nih. Yap, kadedemes, khas Sumedang, fams. Mungkin makanan ini asing didengar. Wajar aja sih, kadedemes ini sudah jarang yang buat, fams. Padahal dulunya sering dijadikan lauk pendamping nasi, bahkan kadedemes disajikan khusus pada gelaran pesta pernikahan loh. Ini dia kulit singkongnya, fams. Tenang, kulit singkong yang dipakai bukan kulit luarnya kok, melainkan kulit bagian dalam yang berwarna merah muda atau putih. Kalau ini aman untuk dikonsumsi, fams. Sekilas kulit singkongnya mirip rebung, fams. Oh iya, kulit singkong ini sudah direbus ya. Kita bikin bumbunya dulu yuk. Ulek bawang merah, terasi, cabai rawit, garam, lengkuas, dan cabai merah keriting sampai halus ya, Neng. Lanjut potong bawang bombay, daun bawang, dan tomatnya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai aromanya keluar. Biar makin harum, tambahkan potongan daun bawang bombaynya ya, fams. Asal-usul kudapan ini berawal ketika banyaknya limbah kulit singkong. Daripada dibuang atau dijadikan makanan ternak, akhirnya diolah menjadi kadedemes. Sedangkan daging singkongnya biasa disebut combro, misro, ataupun lainnya, fams. Terakhir campurkan tomat dan daun bawangnya. Aduk sebentar, kalau rasanya sudah gurih dan pas, tinggal tuang deh di piring. Ini dia kadedemesnya, sudah jadi, fams. Mau dimakan pakai nasi atau dicemil langsung juga boleh kok, fams. Tenang, rasanya nggak bakal berubah. Hihihi. Oh iya, walaupun kelihatannya sepele, kadedemes ini memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat, kalori, vitamin B, dan tanin yang baik untuk tubuh. Pedes pisan, euy. Maklum, fams, soalnya lagi makan seblak nih. Seblak berasal dari bahasa Sunda, nyeblak, yang artinya kaget atau mengagetkan. Dinamakan seblak karena saat pertama mencoba makanan seblak pasti akan kaget karena rasanya yang pedas dan kaya rempah. Kalau nggak hati-hati bisa bikin tersedak karena saking pedasnya. Ada dua jenis seblak, seblak kering dan basah. Nah, kali ini kita mau bikin seblak basah, fams, yang teksturnya lebih lembek dan berkuah pedas. Di Sumedang, Jawa Barat, seblaknya beda, fams. Kerupuk basahnya diganti dengan elot, sejenis opak yang terbuat dari singkong.
Karena terbuat dari tepung singkong, membuat opak ini teksturnya lebih kenyal dan besar dibandingkan kerupuk lainnya. Sekilas sih bentuknya mirip dengan jamur kuping ya fams. Daripada makin lapar, kita langsung bikin aja yuk. Seperti biasa, kita bikin bumbu sambelnya dulu fams. Cabai merah keriting dan cabai domba yang terkenal akan pedasnya, tambahkan juga bawang merah, bawang putih, dan yang paling utama harus ada cikur. Penambahan cikur atau kencur ini bikin seblak punya rasa aroma yang khas dan cita rasa yang berbeda. Tumis bumbu yang sudah diulek dengan api kecil hingga harum. Tambahkan air secukupnya sesuai dengan banyaknya opak olet yang dimasak. Seblak sudah mulai populer tahun 2000-an di daerah Jawa Barat. Namun sebenarnya makanan ini berasal dari daerah Sumpyuh, Jawa Tengah. Hal ini karena seblak sangat mirip dengan makanan kerupuk godok khas Sumpyuh yang sudah ada sejak tahun 1940-an fams. Biar rasanya makin maknyus, tambahkan gula, garam, dan sedikit bumbu penyedap. Kalau sudah pas, baru deh masukkan opak oletnya. Aduk sampai bumbunya meresap. Oh iya fams, karena olet ini besar-besar, jadinya butuh waktu lebih lama untuk masaknya. Tenang, gak selama menunggu kepastian kok. Hahaha. Kalau kuahnya sudah sedikit kayak gini, baru deh kita kasih mie kuning yang sudah direbus. Baru deh aduk lagi sampai opak oletnya matang. Yuhu, opak oletnya udah jadi nih fams. Sebenarnya bisa juga dikasih topping bakso, sosis maupun daging ayam. Namun yang tradisional dan original hanya ditambah mie kuning kayak begini. Oh iya, karena rasanya yang sangat pedas, sebaiknya tidak mengkonsumsi seblak saat perut kosong ya fams, agar perut tidak menjadi panas. Kabupaten Sumedang identik dengan tahu kan fams? Ternyata ada oleh-oleh lain yang bisa kamu bawa pulang. Yap, opak mini bisa dijadikan buah tangan alternatif dari Sumedang. Opak banyak jenisnya fams, tergantung bahan yang dipakai. Ada opak singkong yang terbuat dari tepung tapioka. Ada pula opak yang terbuat dari beras ketan. Di daerah Congeyang, Sumedang, ada sentra industrinya fams. Namun yang paling terkenal dan populer ada di Jalan Legok Congeyang Wetan fams. Industri pembuatan opak ini sudah ada sejak tahun 1996. Dulunya hanya usaha rumahan biasa dengan 3 karyawan. Namun sekarang sudah berkembang menjadi industri yang lebih besar dengan puluhan karyawan loh. Awalnya opak yang diproduksi di sini hanya rasa original saja. Tapi sekarang sudah ada 8 rasa tambahan. Ada rasa terasi, balado, stroberi, keju, gula kawung, dan paling baru rasa coklat. Kita intip proses produksi opaknya yuk. Untuk membuat opak ini masih menggunakan cara tradisional. Ada beberapa proses yang harus dilalui. Bahasa kerennya sih step by step gitu. Awalnya beras ketan ditimbang sesuai takaran yang sudah ditentukan, lalu dibersihkan dengan air beberapa kali. Beras ketan yang sudah dicuci bersih dimasukkan ke karung. Tenang, karungnya sudah bersih dan higienis ya fams. Lalu rendam kurang lebih 8 jam. Tujuannya agar beras ketan mengembang dan lebih cepat matang pada saat proses pengukusan. Lanjut dikukus kurang lebih 1 jam. Proses ini cukup penting agar beras ketannya dapat diolah menjadi opak. Lalu masuk ke proses penumbukan. Ini dia fams yang harus memakai tenaga ekstra. Soalnya numbuknya harus sampai halus dan tidak ada gumpalannya. Untuk satu adonan saja kurang lebih 1 jam fams. Belum lagi berat alat penumbuknya, 3-5 kg. Semangat! Kalau gini sih bisa-bisa tangan makin berotot ya. Hihihi. Pertama yang ditumbuk itu garam kotak, sedikit tepung dan parutan kelapa. Tumbuk sampai parutan kelapanya lebih halus. Baru deh dicampur dengan adonan beras ketannya. Oh iya, setelah 30 menit jangan lupa dikasih telur ya. Tujuannya agar opaknya mudah mengembang dan rasanya lebih renyah lagi fams. Karena membutuhkan waktu yang lama, jadinya proses penumbukan dibagi 2 shift. Shift pagi ke siang dan sore ke malam. Kalau sudah halus begini, tinggal dimasukkan ke baskom dan tutup dengan plastik. Masuk ke proses percetakan. Jadi ibu-ibu di sini akan membagi adonannya menjadi kecil-kecil, lalu mencetaknya jadi lebih pipih kayak gini fams. Baru deh ditempelkan ke tampah bambu. Kasih jarak ya, biar opaknya nggak saling nempel satu sama lain.
Ada yang unik nih fams, dari dulu ibu-ibu mempunyai tradisi membaca sholawat pada saat mencetak opaknya. Hal ini merupakan kebiasaan yang diterapkan oleh pemilik usaha opak nih. Tujuannya agar lebih fokus dan tidak mengantuk saat bekerja. Selain itu, membaca sholawat Nabi merupakan wujud syukur atas nikmat yang sudah diberikan dan bukti kita tetap mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Mantap nih, tradisinya masih berlanjut sampai sekarang. Kalau sudah penuh, tampahnya dikeringkan di bawah terik matahari ya fams. Kalau cuaca sedang panas, butuh sekitar 1 hari fams. Namun kalau lagi musim hujan kayak begini, bisa lebih lama. Kalau cuaca sedang tidak bagus, biasanya opak ini dikeringkan di dalam ruangan khusus yang di bawahnya ditaruh arang panas fams. Proses terakhir nih fams, opak ditaruh di atas jaring yang di bawahnya terdapat arang panas. Opaknya dibolak-balik ya, agar matangnya merata dan tidak gosong sebelah. Proses pemanggangan ini cepat kok fams. Kalau opaknya sudah berwarna kecoklatan gini, tinggal dikemas atau diberi bumbu untuk jenis opak aneka rasa. Kebetulan nih, kita mau bikin opak rasa coklat. Opak yang sudah dipanggang tadi dicelupkan ke adonan coklat yang sudah dicampur gula dan susu ini fams. Lalu dikeringkan selama 5 menit saja. Kalau sudah kering, baru deh dikemas. Nah, ini dia opak coklatnya siap jadi oleh-oleh. Opak Sumedang ini memang ukurannya lebih kecil dan warnanya lebih terang dibandingkan dengan opak lainnya ya. Untuk rasa pastinya lebih gurih dan renyah. Teksturnya pun tidak terlalu keras kok fams. Opak-opak di sini sudah dikirim ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, bahkan sudah ke Jepang juga loh. Widih, mantap habis. Jalan-jalan sore yuk fams. Kali ini kita mau liburan sambil belajar sejarah dan budaya Sumedang. Langsung kita meluncur ke pusat kota Sumedang. Di sini ada Museum Prabu Gesan Ulun yang berada di wilayah Keraton Larang. Museum ini hanya berjarak 50 meter dari alun-alun Sumedang. Museum yang dibuka untuk umum bulan Maret tahun 1974 ini dibangun untuk menunjukkan bahwa dulu terdapat kerajaan besar dan jaya yang bernama Kerajaan Sumedang Larang. Pada awalnya museum ini bernama Museum Sumedang, namun karena ada usulan dari berbagai pihak, akhirnya diganti menjadi Museum Prabu Gesan Ulun fams. Museum ini memiliki 6 gedung utama. Ada Gedung Gamelan, Gedung Pusaka, Gedung Kereta, Gedung Sri Manganti, dan Gedung Bumi Kaler. Semua gedung ini merupakan peninggalan sejarah, bahkan ada yang dibangun tahun 1706 loh. Widih, lama banget ya fams. Let's go, pertama kita masuk ke Gedung Sri Manganti. Gedung ini cukup luas dan biasa dijadikan tempat pertunjukan tarian maupun acara budaya lainnya. Tenang, di sini kalian gak cuma nunggu aja kok, tapi kalian bisa menikmati alunan gamelan. Lagu yang dinyanyikan pun bercerita tentang sejarah Sumedang maupun tentang keanekaragaman adat dan budaya Jawa Barat. Gamelan mempunyai arti dan makna yang mendalam bagi masyarakat Jawa loh. Gamelan memiliki makna keselarasan kehidupan jasmani dan rohani, keselarasan dalam berbicara dan bertindak, sehingga tidak memunculkan ekspresi yang meledak-ledak, serta mewujudkan toleransi antar sesama. Hal inilah yang menjadi pandangan hidup bagi masyarakat Jawa. Lanjut, kita geser ke bagian dalam. Di sini terdapat 5 gedung sisanya. Kalau yang ini disebut Gedung Kereta. Gedung ini dibangun tahun 1990 dan difungsikan sebagai tempat penyimpanan kereta kencana. Di sini terdapat 4 kereta kencana yang dulunya menjadi kendaraan kerajaan Sumedang Larang. Salah satu yang terkenal yaitu kereta kencana Naga Paksi yang merupakan peninggalan Pangeran Surya Kusuma Adinata. Lanjut, kita ke Gedung Pusaka fams. Gedung Pusaka lah yang paling baru dibangun tepatnya tahun 1997. Sesuai namanya, gedung ini berfungsi menyimpan benda pusaka peninggalan leluhur Sumedang seperti senjata tombak, pedang, keris, mangkok, sendok garpu, dan lainnya. Di bagian tengah gedung ini terdapat tempat penyimpanan mahkota Binokasih, mahkota kerajaan Pajajaran yang diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai tanda legitimasi untuk meneruskan Trah Siliwangi. Mahkota atau penutup kepala raja ini terbuat dari emas dengan motif Batara Rama. Mahkota ini melambangkan keluhuran seorang raja agar memiliki sifat Batara Rama. Setiap bulan Maulud atau saat Maulid Nabi, benda-benda pusaka di sini dicuci.
Selesai sudah episode hari ini. Gimana, lengkap banget kan? Dari warung legendaris, ke makanan yang unik, sampai ke wisata sejarah, sekaligus mengenal tarian khas di Sumedang. Seru dan bermanfaat kan, Pems? Makanya tonton terus Ragam Indonesia ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!